Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, di mana sore hari ini Bapa kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Atas berkat dan kasih-Mu kami dapat mempelajari sedikit firman ini Bapa. Biarlah Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman ini bisa menjadi bekal dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, sekiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tersampaikan dengan baik Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 14 Desember 2023, Iman di Bumi. Dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus menanyakan pertanyaan ini pada akhir dari salah satu perumpamannya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebagai murid Kristus saat ini, kita perlu melihat apa yang Yesus sedang cari. Dalam cerita ini, kita bisa melihat bahwa Yesus sedang mencari iman yang bersinar walaupun berada di antara kegelapan. Bacalah Matius 8 ayat 10 dan 13. Matius 9 ayat 2. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Markus 2 ayat 5. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Matius 8 ayat 10 dan 13. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Matius 9 ayat 2. Maka ia dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Ayat 29. Dan seketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, anak Daud, kasihilah kami. Ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, anak Daud, kasihilah kami. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ayat 33. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. 47 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dari pergi mendapatkan Yesus. 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Ayat 36, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Ayat 37, kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ayat 38, lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depannya menegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Dalam ayat-ayat ini, siapa yang digambarkan Yesus sebagai orang-orang yang memiliki iman? Daftar ini termasuk orang-orang dengan iman, mereka yang bersinar. Bahkan dalam kota-kota yang gelap, di Kapernaum, Yesus menonjolkan beberapa orang dengan iman mereka. Dalam Matius 8 ayat 10 dan 13, kita bisa melihat seorang perwira kafir yang bertobat dengan iman yang besar. Kita juga melihat 4 orang sahabat yang melubangi atap untuk membawa sahabat mereka yang lumpuh kepada Yesus. Matius 9 ayat 2, Markus 2 ayat 5. Dalam Markus 10, kita bertemu dengan seorang yang tadinya buta, Bartimius, yang imannya bersinar di Yeriko. Di saat yang sama, kita akan berharap bahwa di antara umat Allah akan ada iman yang besar. Bahkan di kampung halaman Yesus, Nazaret, sedikit iman. Atau bahkan ketidakpercayaan yang nyata adalah faktor-faktor yang membatasi pelayanan Kristus. Di antara murid-muridnya, beberapa kali Yesus berkata tentang Israel, "Hai, orang yang kurang percaya." Matius 6 ayat 30, Matius 8 ayat 26, Matius 14 ayat 31, Matius 16 ayat 8. Satu pelajaran yang bisa kita aplikasikan saat ini adalah bahwa iman ditemukan di tempat yang tidak diduga. Di kota-kota di mana tinggal orang-orang asing, orang-orang kafir, dan orang-orang dengan agama yang berbeda. Dengan kerendahan hati, kita harus pergi ke kota-kota sama seperti yang Yesus lakukan. Mencari mereka yang akan memberikan sambutan dengan sebuah iman
yang menyelamatkan dalam Yesus ketika kebenaran dipaparkan. Dan mereka sungguh ada di luar sana. Tantangan, bukalah hati Anda dalam doa untuk sebuah porsi iman yang lebih besar, sehingga dengan iman itu Anda bisa membagikan kasih Anda bagi mereka yang dekat dan jauh. Tantangan lebih besar, bagaimanakah Anda bisa mengenal Yesus dan perkabaran 3 malaikat yang berharga? Daftarkan 3 berkat-berkat rohani yang Anda alami dari Yesus dalam kehidupan pribadi Anda. Bersiaplah untuk membagikan 3 konsep ini dalam kelas sekolah sahabat Anda. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana pada sore hari ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing Bapa. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu untuk menyampaikan misi-misi-Mu kepada saudara-saudara yang belum mengenal Engkau seutuhnya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.